pertama yaitu ada sit and reach test. Nah, tes ini dilakukan untuk mengetahui nilai fleksibilitas pada punggung bawah dan juga otot hamstring. Untuk melakukan tes ini, alat yang digunakan yaitu ada bench atau meja sit and reach yang dilengkapi oleh penggaris atau pita ukur. Nah, karena kita tidak memiliki alat bench atau meja sit and reach-nya, kita dapat menggantinya dengan kotak yang sudah diukur dan berskala ini. Nah, prosedur pelaksanaannya, kita meminta pasien untuk duduk dengan tungkai lurus tanpa sepatu dan kaos kaki, kemudian kedua kaki pasien rapat, dan kita sebagai fisioterapis juga memfiksasi di bagian knee agar tungkai tetap menyentuh lantai. Kemudian kita meminta pasien untuk membungkuk sejauh mungkin sehingga kedua jari tangan bergeser di atas kotak yang sudah berskala tersebut. Kita meminta pasien untuk melakukannya sebanyak 3 kali dan kita mengambil jarak terbaik yang nanti akan dicocokkan dengan tabel sit and reach test. Kemudian yang kedua yaitu ada static flexibility test untuk ankle, untuk mengetahui nilai fleksibilitas pada ankle. Untuk melakukan tes ini, alat yang digunakan hanyalah pita ukur atau meteran. Nah, prosedur pelaksanaannya yaitu kita meminta pasien untuk berdiri rapat di tembok atau dinding dengan kedua lengan yang lurus, kemudian jari-jari kaki menyentuh tembok atau bisa juga dengan berjarak 1 kaki seperti ini. Kemudian kita meminta pasien untuk menggeser kedua kakinya ke belakang menjauhi tembok atau dinding, dan kita meminta pasien untuk mempertahankan kaki tetap rapat dengan lantai, knee tetap ekstensi penuh, dan dada tetap kontak dengan tembok atau dinding. Kemudian ulangi sebanyak 3 kali dan kita ambil jarak terbaik untuk dicocokkan dengan tabel. Dan yang ketiga yaitu ada static flexibility test untuk shoulder and wrist, di mana dilakukan untuk mengetahui nilai fleksibilitas shoulder dan wrist. Untuk melakukan tes ini, alat yang digunakan yaitu ada sebuah kayu ataupun penggaris panjang, juga pita ukur. Nah, prosedur pelaksanaannya kita meminta pasien untuk tidur tengkurap dengan kedua lengan ekstensi penuh sambil memegang tongkat atau penggaris tersebut. Kemudian kita meminta pasien untuk angkat tongkat setinggi mungkin dan pertahankan hidung tetap kontak dengan lantai. Kemudian kita ulangi tes ini sebanyak 3 kali dan jarak terbaik dikurangi dengan panjang lengan. Dan yang terakhir yaitu ada static flexibility test untuk trunk dan neck. Nah, itu dilakukan untuk mengetahui nilai fleksibilitas pada trunk dan juga pada leher. Dan yang terakhir, untuk melakukan tes ini, alat yang digunakan yaitu hanyalah pita ukur atau meteran. Nah, prosedur pelaksanaannya, kita meminta pasien untuk tidur tengkurap dengan kedua tangan saling mengapit di belakang kepala ataupun bisa lurus seperti ini. Kemudian, kita meminta pasien untuk melakukan atau mengangkat trunk dan kepala setinggi mungkin, sementara hip tetap kontak dengan lantai. Nah, ukur jarak vertikal yang dicapai dari ujung hidung ke lantai, dan kita meminta pasien untuk mengulangi tes sebanyak 3 kali dan jarak terbaik akan dicocokkan dengan tabel trunk and neck flexibility test. Yang pertama yaitu sit up test. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan otot core. Caranya yaitu posisi awalnya berbaring terlentang dengan kedua lutut ditekuk, kemudian letakkan kedua tangan di samping tubuh, dan jika tersedia orang, bisa meminta orang untuk memegang pergelangan kaki kita. Lalu jika sudah siap, kita setting timer 60 detik, lalu mulailah sit up dengan mengangkat tubuh bagian atas ke depan. Kemudian jika jari sudah mencapai bagian atas lutut, lalu turunkan tubuh hingga tulang belikat menyentuh lantai. Kemudian hitung jumlah total sit up yang dilakukan dengan benar. Nah, jangan dihitung ya kalau sit up-nya nggak benar. Nah, untuk interpretasi kita bisa lihat dalam tabel berikut. Selanjutnya yaitu squat test. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan lower body, dan alat yang digunakan yaitu ada kursi. Kemudian kita bisa men-setting timer selama 60 detik. Dan jika sudah siap, kita bisa berdiri di depan kursi, lalu mulailah jongkok dengan menyentuh kursi, dan kemudian letakkan tangan di depan seperti ini. Kemudian lakukan squat sebisa mungkin dan hitung jumlah total squat yang bisa Anda lakukan. Untuk interpretasi bisa dilihat dalam tabel squat test berikut. Selanjutnya yaitu push up test. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur ketahanan kekuatan otot pada dada, bahu, dan tricep. Nah, yang pertama kita bisa menyiapkan timer dulu selama 60 detik. Lalu posisi awalnya ini telungkup dengan lengan lurus, siku terkunci, tubuh lurus.
Tangan diletakkan sedikit lebih lebar dari lebar bahu, kemudian jari mengarah ke depan dan kedua kaki di lantai. Nah, jika sudah siap, kita bisa mulai timer dan tekuk siku dan turunkan tubuh hingga dada menyentuh lantai. Lalu kembali lagi ke posisi awal. Dan ulangi sebanyak yang Anda bisa selama 1 menit. Untuk interpretasi bisa dilihat dalam tabel berikut. Ini adalah pemeriksaan speed atau kecepatan dengan lari 30 meter. Pertama, siapkan lahan, kemudian lari dan gunakan stopwatch untuk menghitung waktunya. Di sini, ia berlari selama 7 detik. Kemudian, ia beralih kembali. Dengan waktu 10 detik. Yang pertama, standing broad jump. Instruksikan pasien untuk berdiri pada ujung matras dengan lutut ditekuk membentuk sudut 45 derajat dan kedua lengan lurus ke belakang. Lalu instruksikan pasien untuk melompat sejauh mungkin. Setelah itu, hitung jarak lompatan dari tepi hingga batas tumpuan akhir kaki. Selanjutnya push up, instruksikan pasien membuka tangan selebar bahu, lalu menurunkan badan. Catat jumlah total dari push up pasien. Selanjutnya sit up, pertama instruksikan pasien untuk menekuk lutut dan kaki boleh dipegang oleh fisioterapis, lalu set waktu pada 30 detik, lalu mulai sit up dan hitung jumlah sit up setelah 30 detik. Dan pada muscle terdapat 3 jenis latihan. Yang pertama ada push up. Di sini saya mempraktikkan yang pertama push up dengan keni atau lutut. Selanjutnya adalah push up dengan bagian kaki. Selanjutnya adalah sit up. Karena tidak ada penahan, saya menggunakan bantal. Pertama sit up setengah badan, kemudian dilanjutkan dengan sit up full badan. Pemeriksaan berikutnya adalah pull up. Pemeriksaan selanjutnya adalah sitting on the wall test. Di sini kita duduk tanpa adanya sanggahan dengan keni 90 derajat dan hip 90 derajat. Ditahan selama 10 detik atau lebih. Harvard Step Test, siapkan bangku atau tangga setinggi 50 cm, lalu instruksikan pasien untuk menaiki dan menuruni tangga selama 5 menit atau sampai pasien tidak kuat lagi dan catat waktunya. Setelah pasien melakukan Harvard Step Test, instruksikan pasien untuk duduk dan lakukan langkah berikut. Setelah itu masukkan ke rumus berikut. Selanjutnya multi fitness test, kita perlu menyiapkan kaset, tape, lalu stopwatch, dan jarak lintasan 20 meter. Saat orang coba mendengarkan tonnya, tes telah dimulai. Start bisa dimulai di garis manapun, tetapi ketika start, kaki tidak boleh melebihi garis start. Ketika pembalikan, salah satu kaki dan setengah dari tubuh harus melewati garis, jika lebih juga tidak apa-apa. Lakukan tes sampai pasien tidak kuat lagi, dan catat stage dan level yang pasien capai.
Selanjutnya interval training, saya menggunakan gambar berikut. Untuk interval training 8 menit pertama saya jalan cepat, lalu 1 menit untuk lari, 2 menit jalan cepat, dan seterusnya sampai waktu habis yaitu 20 menit.